Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Khulasatu Ilmil Wada karya Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait wada' syakhsi dan wada' naw'i. Sebelumnya sudah dijelaskan secara umum apa itu yang disebut dengan wada' syakhsi dan apa yang disebut dengan wada' naw'i. Sekarang musannif akan menyuguhkan beberapa definisi terkait wada' syakhsi dan wada' naw'i. Hal ini dilakukan oleh musannif karena sebagaimana sudah disebutkan di muqaddimah, musannif menginginkan agar thalib itu ayyastamidda minal makna al-mafhum. Agar thalib yaitu mengetahui konsep, bukan menghafal ibarat, bukan menghafal lafaz, tapi mengetahui mafhum atau memahami konsepnya, bukan cuma menghafal ibarah. Karena itu di sini musannif memberikan banyak definisi terkait wada' syakhsi dan wada' naw'i. Patas takhlisa, maka dapat menyimpulkan kamu min hadza, dari ini, ay min hadzal bayan, dari penjelasan ini, annal wad'an naw'iyya, bahwa sesungguhnya apa wada' naw'i, huwa wada' naw'i, ayyu khadal maudu'u, ialah dijadikan al maudu'u, apa maudu', lafad yang diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna, dijadikan aman sebagai sesuatu yang umum, kulian yang bersifat universal, ghairu manzurin fihi, yang tidak dilihat fihi di dalam al-maudu, ila lafzin, pada lafad, bikhususihi, dengan kekhususannya lafad. Ini adalah definisi pertama yang ditawarkan, yang diberikan oleh musannif terkait wada' naw'i. Apa itu wada' naw'i? Yang dinamakan wada' naw'i itu adalah wada' yang mana al-maudu'nya, lafaz yang diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna itu berupa kaidah umum, atau di sini musannif menyebutnya dengan aman kulliyan, berupa kaidah umum yang mana kaidah umum ini mencakup kepada banyak juz'iyat yang berada di bawahnya. Jadi yang dinamakan wada' naw'i yaitu wada' yang al-maudu'nya berupa kaidah umum. Nah, kebalikan dari wada' naw'i ini yaitu wada' syakhsi. Apa yang dinamakan wada' syakhsi? Wada' syakhsi itu adalah wada' yang al-maudu'nya itu berupa lafaz secara khusus. Ya, berupa lafaz secara khusus, bukan berupa kaidah umum, tapi lafaz secara khusus. Nah, ini adalah definisi pertama dari wada' naw'i dan wada' syakhsi. Kemudian, musannif juga memberikan diksi atau ibarat definisi kedua terkait wada' syakhsi dan wada' naw'i. Wa in syi'ta, dan jika suka kamu, kulta, maka berkata kamu, al wad'un naw'iyu, adapun wada' naw'i, ma adalah sesuatu,
yulahadu yang diperhatikan fihi di dalam ma, al maudu apa al maudu, yaitu lafat yang diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna. Diperhatikan al maudunya ini biwajhin kulliyin amin, dengan sisi kulliyin yang bersifat umum, amin yang bersifat universal, kulliyin ini bersifat universal, amin yang bersifat umum. Wasyaksi dan adapun wabak syaksi ma adalah sesuatu yulahadu yang diperhatikan apa al maudu fihi di dalam ma, fihi di dalam ma biainihi dengan zat maudu itu sendiri, wasyaksihi dan individu al maudu. Ini adalah definisi kedua dari wada' naui dan wada' syakhsi. Wada' naui itu apa? Yaitu ma yulahadu fihi al-mawdu biwajhin kulli. Yaitu wada' yang mana al-mawdu'nya, lafaz yang diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna ini, dilihat atau diperhatikan dengan kaidah umum. Jadi ada kaidah umum. Kemudian di bawah kaidah umum ini ada al-maudhu, lafaz yang diletakkan untuk menunjuk pada satu makna. Jadi cerminannya adalah kaidah umum. Jadi dilihat dengan kaidah umum atau perantaranya itu adalah kaidah umum. Maka kalau al-maudhu'nya melalui kaidah umum, maka ini disebut dengan wada' nau'i. Kemudian apa yang dinamakan wada' syakhsi? Wada' syakhsi itu apabila yang diperhatikan itu lafat itu sendiri atau al-maudhu'nya berupa lafat itu sendiri. Ya. Jadi tidak tidak melalui kaidah umum, tapi memang al-maudhu'nya yang diperhatikan, yang dilihat, yang dita'akul, ta'akul ini yang diperhatikan, yang digambarkan itu adalah memang lafadznya itu sendiri. Nah, ini adalah definisi kedua terkait wada' syakhsi dan wada' nawa'i. Kemudian definisi yang ketiga, wa in syi'ta dan jika suka kamu, kultah maka berkata kamu. Al-wad'iyyu ma la yulahadu fihi al-mawdu' biqanunin kulli. Al-syakhsi dan adapun wada' syakhsi, ma adalah sesuatu la yulahadu yang tidak diperhatikan fihi di dalam ma al maudu'u apa al maudu' lafaz yang diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna tidak dilihat, tidak diperhatikan biqanunin kuliyin dengan kaidah umum. Jadi yang dinamakan wada' syakhsi itu adalah yang mana al maudu' tidak dilihat, tidak diperhatikan, ya, tidak melalui perantara kaidah umum, kaidah universal. Biqanunin dengan kaidah kulliyin yang bersifat universal ya. Ya, qanunin kulli yang bersifat universal. Atau ini yang dinamakan wada' nau'i ya. Barusan itu wada' syakhsi, sekarang wada' nau'i. Au ma yadkhulu tahta qa'idatin amin. Awil wad'iyu awin ini ya. Awin nau'iyu ini ya. Ini karena tidak disebutkan oleh musannif jadi ini ya agak lupa ya. Yang pertama ini adalah definisi dari wada' syakhsi, sementara yang ini adalah wada' nau'i. Awin nau'iyu ma yadkhulu tahta qa'idatin amin. Ma adalah sesuatu yadkhulu yang masuk apa ma tahta qa'idatin amatin di bawah kaidah umum. Jadi yang dinamakan wada' nau'i adalah wada' yang mana al-maudu'nya itu berada di bawah kaidah umum. Ini ya, dicakup oleh kaidah umum. Itu dinamakan dengan wada' nau'i. Ila ghairi dzalika hingga selain hal tersebut yang al-mazkur yang sudah disebutkan barusan dari definisi-definisi wada' syakhsi dan wada' nau'i minal ibarati dari ungkapan-ungkapan atau diksi. Jadi ungkapkanlah dengan ungkapan seperti apapun ya terkait definisi wada' syakhsi dan wada' nau'i. Kama tastakhlisu sebagaimana dapat menyimpulkan kamu aidon juga
annahu bahwa sesungguhnya sya'an innama sumya hanya saja dinamai al-wad'u apa wada' syaksian pada syaksi pada wada' syaksi ini yang bersifat individual linisbatihi karena keterkaitannya wada' atau dinisbahkannya wada' karena dinisbahkannya wada' ila syakhsil lafzil maudhu'i pada individu lafaz yang al-maudhu yang diletakkan untuk menunjuk pada suatu makna. Jadi kenapa wada' syaksi disebut dengan wada' syaksi? Karena wada' ini berkaitan dengan syaksil lafzi, individu dari lafaz. Individu dari lafaz itu artinya huruf yang membentuk lafaz itu. Misalnya Zaidun ya. Dari syaksil lafzinya adalah huruf-huruf yang membentuk Zaid yaitu Zai, Ya dan Dal. Nah, karena wada' ini berkaitan dengan syaksil lafzi, maka wada' ini kemudian disebut dengan wada' syaksi. Yaitu ada kata syaksil lafzi, kata syaksun. Kemudian kata syaksun ini ditambah dengan ya nisbah sehingga menjadi syaksiyun. Kemudian syaksiyun ini dijadikan sifat bagi wada' yaitu al-wad'u asy-syaksi. Kenapa al-wad'u syaksi disebut dengan wada' syaksi? Karena wada' syaksi ini berkaitan dengan syaksil lafzi. Fa innal lafdhah maka sesungguhnya apa lafaz qad luhidha ialah sungguh telah diperhatikan apa lafaz fihi di dalam al-wad'u di dalam wada' itu bisyakhsihi dengan individu lafaz wa ainihi dan zat lafaz itu sendiri. Karena yang diperhatikan di dalam wada' syakhsi adalah lafadznya itu sendiri. Wa fil kismisani ai summiyal wad'u fil kismisani nau'iyan. Ya, ini lengkapnya demikian. Wa fil kismisani dan di dalam bagian yang kedua nau'iyan dinamakan nau'iyan pada nau'i wada' nau'i. Nau'iyan di sini yang dimaksud adalah kulli ya. Yang dimaksud adalah kulli. Untuk membedakan dengan kulli yang lawannya adalah juz'i, maka nau'iyan ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi general ya. Wa fil kismisani dan di dalam bagian yang kedua nau'iyan pada wada' nau'i disebut dengan wada' nau'i. Kenapa? Li'annal alfadzal mawdu'ata fihi karena sesungguhnya apa lafaz-lafaz al mawdu'ata yang diletakkan fihi di dalam al kismusani lam tulahad ialah tidak diperhatikan apa al alfaz al mawdu'ah bisyakhsiha dengan individu al alfaz al mawdu'ah wa innama luhidat dan hanya saja luhidat diperhatikan apa al alfaz al mawdu'ah binau'iha dengan nau'nya dengan generalnya al alfaz al mawdu'ah atau nau ini kita artikan dengan kaidah ammah dengan kaidah umumnya al alfaz al mawdu'ah. Nah, sementara wada' nau'i disebut dengan nau'i. Kenapa disebut dengan nau'i? Karena dinisbahkan, dikaitkan dengan nau'nya. Karena wada' di dalam wada' nau'i itu berkaitan dengan nau', yaitu kaidah umum. Kemudian nau' ini diambil dan ditambah dengan ya nisbah menjadi nau'iyun. Kemudian nau'iyun ini dijadikan sifat bagi wada' sehingga disebut dengan al-wad'u an-nau'iyyu. Ini ya. Jadi ini alasan mengapa wada' syakhsi disebut dengan syakhsi dan wada' nau'i disebut dengan nau'i. Ini merupakan beberapa definisi yang ditawarkan oleh musannif terkait wada' syakhsi dan wada' nau'i. Namun sebelum pertemuan ini saya akhiri, perlu diperhatikan ada lafadz muradif sinonim di dalam ilmu wada' ini yang selalu diulang-ulang. Pertama terkait yaitu syakhsil lafzi. Kata syakhs itu sama dengan ainun yaitu yang berarti zat ya dan zat. Jadi
Ada kata syahas, ada kata zat, dan ada kata ain. Dan ada juga dengan kata madah. Nah, empat, empat kata ini semuanya sinonim. Sinonim, artinya yang dimaksud sama begitu ya. Dan yang berkaitan dengan nau itu ada ada kuli, ada kaidah umum, kaidah ammah, atau kaidah kuliah, dan ada hay'ah. Dan empat kata ini yang dimaksud adalah sama. Jadi kalau disebut dengan syakhsun, maka itu artinya sama dengan kata zatun dengan ainun. Ini ya, sama. Atau kata dengan kata madah, sama dengan kata madah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Demikian saya akhiri. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya, karena ini agak panjang, maka kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.